Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di pagi hari ini alhamdulillah kita dapat kembali bersua dalam program Fajar Hidayah. Pemirsa dan pendengar, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Sehat? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang terbaik dan bisa kita manfaatkan untuk mengikuti kajian di pagi hari ini dalam program Fajar Hidayah. Saya Ahmad Fauzan menemani Anda dan kita akan segera terhubung dengan Ustaz Suprapto dari Pondok Pesantren MTA Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fauzan. Kabar baik, sehat selalu hari ini, nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik pemirsa dan pendengar, nanti tausiah awal disampaikan oleh Ustadz, kemudian nanti di paruh kedua kami juga memberikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya langsung di line telepon 0216793.000, SMS WhatsApp di 08112553000. Baik pemirsa dan pendengar, persiapkan diri Anda, kita akan dengarkan tausiah dari Ustadz mengawali kajian kita di pagi hari ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Faqala ta'ala auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqal ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Bapak dan Ibu, saudara-saudara semuanya yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur di pagi hari ini Allah memberikan kesempatan kita kembali untuk belajar, untuk beribadah, untuk meningkatkan kapasitas, kualitas ibadah kita kepada Allah. Karena dengan itulah kemudian kita bisa menjadi orang bertakwa. Kita sudah beriman, kemudian kita mengamalkan apa-apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan juga Rasulnya. Sehingga bekal inilah yang kemudian akan kita jadikan satu persaksian bahwa kita termasuk orang yang amanah, manusia yang amanah, hamba yang amanah. Karena tujuan diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai seorang hamba yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan, kegigihan, kesabaran dan maunah Allah kita bisa merasakan risalah yang diemban oleh beliau dengan agama Islam ini, dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita masih tetap berpegang teguh dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Baik, Bapak dan Ibu, di pagi hari ini kita akan mencoba untuk mengingat kembali apa yang sudah tersampaikan di majelis-majelis kita, agar apa yang sudah dijelaskan oleh ustadz-ustadz kita, baik dari pusat ketika kita di saat pagi, maupun kemudian di cabang perwakilan, sehingga dengan diingatnya kembali kita bisa lebih paham, kita bisa lebih mencoba untuk bisa mengingat apa-apa yang telah sampai kepada kita, kemudian implikasinya kita mencoba untuk mengamalkan dalam konteks apakah kita mengerjakan atau mengamalkan dalam konteks kita meninggalkan. Di ayat yang tadi kami sebut di pendahuluan, di sana Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ayat ini memang ngecam keras ya bagi kita semuanya yang pandai berkata-kata gitu ya, pandai berretorika, tetapi tidak sesuai dengan perbuatannya, tidak sesuai dengan kenyataannya. Ini mungkin sebagai satu ayat yang menjadi dasar pembicaraan kita di pagi hari ini. Tetapi kami coba untuk bagaimana ayat ini sangat sesuai ya, sangat persis. Ada satu hadis di antara banyak hadis juga, cuman kami bawa satu hadis yang kemudian cukup panjang yang mencoba untuk jadikan kita pelajaran. Kita jadikan sebagai satu gambaran bahwa ternyata apa yang terjadi di hadis ini itu betul-betul kabura maqtan indallah antakulu ma la taf'alun. Kami bacakan hadisnya di hari ini. Kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, ya, ini memang
Rasulullah ketika bersama sahabat berjalan, kemudian beliau dari Anil Hasan ya, anak Ka'ab ibnu Ujrah, qala sayakunu ba'di umara yas'adunal manabir fayakhtubuna fiha bil hikmah ma as'adul manabir fa idza nazalu lam yuqbilu minhum wa qulubuhum antanu minal jifah faman saddaqahum bikadzibihim fa'anahum ala dhulmihim falaysa minni walastu minhu wala yaridu alayya al-haud wa man lam yusaddiquhum bikadzibihim wa lam yu'inhum ala dhulmihim fahuwa minni wa ana minhu wa sayaridu alayya al-haud. Ini yang diriwayatkan oleh At-Tabrani fil Mujamil Kabir. Dari Hasan al-Basri bahwasanya Ka'ab bin Ujrah berkata, Rasulullah SAW keluar ya kepada kami lalu beliau bersabda, akan ada sepeninggalku nanti para pemimpin ya, yang pandai berbicara, pandai memberikan nasihat-nasihat di atas mimbar mereka. Kemudian setelah mereka turun gitu ya, mereka suka melakukan penipuan dan hati mereka lebih busuk daripada bangkai. Maka barang siapa yang membenarkan mereka dengan kebohongan mereka dan membantu mereka atas kezaliman mereka, ia bukan dari golonganku. Dan aku, Nabi, bukan dari golongannya. Dan ia tidak akan datang ke telagaku. Dan barang siapa yang tidak membenarkan mereka dengan kebohongan mereka dan tidak membantu mereka atas kezalimannya, maka ia termasuk dari golonganku dan aku termasuk dari golongannya. Dan ia akan datang ke telagaku. Hadis riwayat Tabrani dalam Mujamul Kabir. Bapak dan Ibu, tidak bisa ya kita memungkiri bahwa kalau konteks ini pemimpin ada dua, pemimpin yang skala besar ya dan skala kecil. Kalau kita sebagai ayah atau sebagai apapun kepala-kepala di perusahaan atau tempat kerja kita atau dimanapun, karena kulukum ro'in berarti kan setiap kalian adalah pemimpin, maka kemudian sekapasitas apa pimpinan kita. Tetapi kalau dalam hal ini memang untuk pemimpin yang memimpin banyak masyarakat ya, banyak umat, levelnya apakah di level bupati, kemudian gubernur, kemudian bahkan presiden atau para menteri begitu. Bahwa di para umaro kita, para pemimpin-pemimpin kita itu ternyata ada yang pandai memberikan nasihat-nasihat gitu. Dengan penuh hikmah gitu. Jadi mereka senantiasa memberikan janji-janji yang kemudian itu bisa diartikan sesuatu yang sangat membuai, ya. Sangat bisa dijadikan satu referensi, oh berarti besok akan seperti ini nih. Maka kita sebagai umat yang beriman, dalam posisi ini sikap kita akan seperti apa? Kalau di hadis ini ada dua sikap umat gitu. Dimana kemudian membenarkan kebohongan dan mendukung kezaliman, maka kemudian akan terputus dengan Nabi ya, dengan mengatakan laisa minni wa ana laisa minhu begitu. Dan tidak akan mendapatkan surga gitu di telaga Rasul. Telaganya Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan kepada orang-orang yang beriman. Yang kedua, tidak membenarkan dan juga tidak membantu kezaliman. Inilah yang kemudian menjadi golongan Nabi yang kemudian akan mendapatkan telaga ini. Telaga artinya mendapatkan surga gitu. Sehingga kita bisa merasakan ketika kita sebagai masyarakat, kita sebagai warga negara, ketika kita melihat pemimpin-pemimpin kita menyampaikan sesuatu yang tidak sebenarnya dengan yang dilakukan, misalnya memberikan janji A, B, C, D, E, F, G, ternyata kemudian dalam prakteknya tidak dilakukan. Atau kemudian dalam menyampaikan nasihat-nasihatnya, pesan-pesan moralnya sangat luar biasa. Tetapi kemudian itu berkebalikan atau bertolak belakang dari yang disampaikan.
setelah turun dari mimbar, setelah turun dari menjadi tempat panggung dia berbicara gitu. Sehingga bagaimana kemudian sikap kita sekarang? Tentu siapapun kita ketika mendapatkan amanah pemimpin harus menjauh ini. Kita harus betul-betul ingat di soft tadi. Jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang tidak kita kerjakan. Artinya apa? Sesuatu yang merupakan kebohongan. Sehingga kita bisa merasakan bahwa ketika pemimpin yang berkhutbah, yang menyampaikan orasinya dengan bijak begitu ya, dengan santun, dengan luar biasa memukau kita, hati kita menjadi sangat ternyuh, hati kita menjadi terbawa ke emosional apa yang disampaikan. Tetapi ternyata dia berbuat curang gitu. Sehingga ada kontradiksi antara yang disampaikan dengan perbuatannya. Oleh karena itu, kalau kemudian seperti ini tentu akan memberikan satu di masyarakat kita ya, karena kan seorang pemimpin akan dilihat gitu. Itu kan ada satu bentuk kontradiksi bahwa agama ternyata retorika saja gitu, bukan satu internalisasi nilai. Ketika bicara tentang sesuatu ternyata berbeda dengan yang disampaikan. Ada kebohongan di sana. Kemudian kebijakan-kebijakannya boleh jadi tidak menguntungkan atau tidak berpihak kepada rakyat, maka kemudian itu bisa dikatakan kezaliman. Sama dengan kita sebagai ayah ya, sebagai pemimpin perusahaan, sebagai mandor, sebagai pemilik satu jenis pekerjaan tertentu, kemudian kita memiliki anggota, kita memiliki tenaga, maka apapun yang kita sampaikan harapannya sesuai. Ketika kita menyampaikan akan menaikkan gaji mereka misalnya, para tenaga-tenaga kita yang di perusahaan kita atau di home industry kita, semaksimalnya kita sampaikan dalam kenyataan gitu. Disampaikan setiap bulan ada tambahan sekian-sekian ketika masuk dengan tertib misalnya. Itu sebagai satu tunjangan kinerja dan sebagainya. Itu ya kita berikan gitu. Jangan ditahan. Kalaupun memang belum bisa, disampaikan apa masalahnya dan sebagainya. Maka kalau kemudian kita melihat pemimpin atau diri kita sendiri ketika menyampaikan sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan, maka boleh jadi ada satu motif yang tidak baik, bahwa kita pengen dipandang, kita orang yang mampu, kita orang yang baik, tetapi kemudian berkebalikan. Sehingga hati kita itu lebih busuk daripada bangkai, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Nabi dalam sabdanya tadi. Sehingga ini merupakan kerusakan ya, satu kerusakan batin. Bagaimana hati itu lebih busuk dari bangkai. Padahal hati itu yang bisa menimbang. Alladzi yaqilunan qulubuna. Hati kita yang kemudian bisa menimbang baik dan buruk. Tapi kalau hati kita sudah busuk dengan apa yang menjadi akibat dari yang kita sampaikan tetapi tidak sesuai dengan kenyataannya, itu akan sangat merugikan prinsip-prinsip keagamaan kita. Akan ada satu kemunafikan yang luar biasa di dalam hati kita. Maka kita bisa merasakan bahwa apapun yang kemudian kita sampaikan, apapun yang kemudian kita katakan di depan masyarakat kita, di depan umat kita, di depan mungkin kalau pemimpin di satu provinsi, di seluruh kota kabupaten yang ada. Ketika dia di kabupaten dengan seluruh kecamatan-kecamatan yang ada. Kalau dia kecamatan berarti desa-desa yang ada. Kalau desa berarti di RT. Kalau kita sebagai orang tua, ini dengan anak-anak kita, keluarga kita. Maka kalau kemudian masyarakat membenarkan kebohongan pemimpinnya, kan ini menunjukkan satu mekanisme bahwa mereka menormalisasi kan kezaliman gitu. Karena tekanan sosial. Karena apa yang kemudian terjadi dengan mereka. Apa yang bohong berlanjut-lanjut gitu kemudian kita kesannya mengamini saja, itu kan satu bentuk yang kemudian sangat naif ya. Menjadi satu hal yang bohong, yang salah tapi menjadi benar gitu. Tetapi ketika kita tidak membenarkan, kita tidak menolong begitu, maka itu yang kemudian kita berharap itu bisa menjadi satu integritas keagamaan kita, integritas keyakinan kita, bahwa kalau memang itu zalim, kalau itu memang tidak benar, harus kita sampaikan itu tidak pas. Lah, sikap kita seperti apa kemudian? Sikap kita ketika kita sekarang belajar seperti ini misalnya,
Maka apa-apa yang kita katakan harus kita coba sesuaikan dengan perbuatan yang kita kerjakan. Yang kedua, ketika kita berinteraksi dengan pemimpin kita, baik di lembaga-lembaga yang kita mungkin bekerja di sana, atau mungkin kita dengan pemimpin kita, gubernur, bupati, presiden misalnya, maka sikap kita ketika itu tidak benar, kita tidak membenarkan. Kita tidak membenarkan. Dan juga kita bersikap apa? Tidak menolong, tidak ikut serta gitu. Kenapa? Karena kita punya sikap. Sikap kita dari mana? Dari apa yang sudah kita ketahui, agama ini. Maka efek kemudian yang bisa kita lakukan ketika kita membenarkan kebohongan, maka akan memutuskan hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW besok di akhirat. Artinya ada ketergangguan, koneksi atau hubungan spiritual kita, ya, dengan sumber teladan agung kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tetapi manakala kita tidak membenarkan, itu berarti memperkuat identitas keislaman kita yang otentik. Kita tidak terpengaruh hanya karena pekerjaan, hanya karena kita sebagai bawahan, itu kita tidak tertarik. Kita tidak kemudian menjadi membeo begitu. Kalau kita sudah tidak membenarkan, kita sudah kuat keislaman kita, keimanan kita, maka insya Allah kita akan dekat dengan Nabi Muhammad SAW dan secara psikologis kita akan tenang, ya. Kita konsisten antara iman, ya, ucapan dan tindakan kita, sehingga dijanjikan oleh Rasulullah kita akan mendapatkan telaganya. Oleh karena itu, kami harus betul-betul mengingatkan kepada kami pribadi dan juga kita semuanya bahwa Islam itu tidak membenarkan kekuasaan, kepemimpinan tanpa kontrol moral. Artinya apa? Pemimpin-pemimpin kita juga sebagai pemimpin harus juga didasari moralitas yang tinggi, kejujuran yang tinggi. Karena kalau kita pandai berbicara, pandai memberikan nasihat, ya, pandai memberikan janji-janji begitu, akan menciptakan kerusakan sosial. Kenapa? Kepercayaan publik kan menjadi rusak, menjadi hilang. Ya, masyarakat kemudian menjadi biasa nih, padahal satu kebohongan. Oleh karena itu kita sebagai di masyarakat, ya, mempunyai tanggung jawab bahwa umat Islam tidak boleh menjadi komplisit, ya. Komplisit itu ya terlibat pasif dalam kebohongan itu. Ketika masyarakat diam atau mendukung kezaliman, maka mereka ikut berdosa. Kenapa? Karena bukan dari golonganku, kata Nabi atau sabda Nabi. Maka masyarakat kita yang sudah ngaji apalagi, ya, sebagai muslim harus berperan sebagai kontrol sosial. Di sana ada amar ma'ruf nahi munkar. Melalui apa? Ya, fasilitas-fasilitas yang ada. Para pemimpin kita, para ulama kita tentu akan memberikan pesan dan nasihat kepada para umaroh kita. Kita sebagai bawahan senantiasa menyampaikan, kalau memang tidak benar kita sampaikan dengan cara yang baik, ya. Dengan cara yang sopan bahwa ini kurang pas, ini tidak benar begitu. Sehingga kalau kita bisa melaksanakan satu proses ini, ada kontrol sosial kita bahwa kita pengen sama-sama menjadi umatnya Nabi. Kita pengen sama-sama mendapatkan janji Nabi untuk masuk ke dalam surganya atau telaga. Telaga menggambarkan satu kedamaian, satu kenikmatan yang luar biasa. Sehingga keberpihakan ini akan menentukan identitas keagamaan seseorang. Orang yang hanya membeu pada pemimpin, pada bos, pada pemilik perusahaan, yang kemudian dia zalim, dia penuh kebohongan, maka identitas keagamaan itu sama. Oh, dia hanya ilu, hanya sebagai mengekor saja gitu. Oleh karena itu, dari pesan utama tadi ayat dan hadis ini, bahwa satu, agama tidak boleh berhenti di lisan dan retorika. Ya, tidak hanya ngomong saja, saya khutbah saja begini, tapi bagaimana yang sudah kita ketahui, coba kita amalkan gitu. Harus nyata dalam sikap kita, dalam bermasyarakat kita, atau dalam kita sikap sosial lah, atau bahkan kalau boleh ya kita bisa melihat ke atas ya dalam sikap politik ya. Orang-orang yang bisa kita di sekitar kita, masyarakat kita dan sebagainya. Kenapa? Karena pemimpin munafik ini akan berbahaya.
karena mengaburkan batas-batas antara benar salah dengan apa? Dengan retorika agama. Kan luar biasa ini. Maka masyarakat muslim harus berani kritis, tidak membenarkan kebohongan dan tidak mendukung kezaliman. Kalau kita bisa melakukan ini, maka konsistensi antara iman, ucapan dan perbuatan ini menjadi kunci ya ketenangan jiwa kita. Otentifikasi kata-kata la ilaha illallah termasuk di dalamnya adalah bagaimana ketika Allah melarang kita untuk berbuat bohong atau berkata bohong dan juga berbuat kezaliman, kita juga amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita berikan itu. Mereka kita berikan pesan nasihatnya. Mereka kita sampaikan, kalau memang benar kita dukung, kalau memang tidak benar kita jelaskan bahwa itu tidak benar. Dari sisi sosial kita misalnya ya, maka kontrol masyarakat kita ini terhadap pemimpin adalah syarat tegaknya keadilan dan integritas sosial di masyarakat kita, di sekitar kita. Oleh karena itu, kami berharap bahwa dengan kajian-kajian yang kita terima dari ustadz-ustadz kita, kemudian kita ulang lagi, itu akan mengingatkan kita bagaimana kita harus bersikap sebagai bagian dari masyarakat di sekitar kita, atau lebih besar lagi masyarakat Indonesia. Sehingga kita senantiasa berdiri tegak ya, menyampaikan kebenaran dengan cara yang santun, tidak mendukung hal-hal yang melanggar agama, dengan kebohongan, kezaliman, sehingga kita termasuk yang dijanjikan Nabi menjadi bagian dari umatnya, yang kemudian besok di Mahsyar kita akan berada di belakang beliau, Rasulullah SAW sebagai imam kita, untuk kemudian sama-sama menghadap di Mahsyar itu dengan perhitungan, dengan hisab, yang kemudian dengan itu menjadi saksi bahwa kita adalah orang yang benar, orang yang menegakkan keadilan, orang yang kemudian tidak akan membenarkan kebohongan dan juga kezaliman di sekitar kita. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, terima kasih Ustadz Durian. Awal sudah disampaikan, kita jeda terlebih dahulu. Selepas pesan berikut kami akan hadir kembali menjumpai Anda dalam program Fajar Hidayah. Ya, baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih selalu bersama kami dalam program Fajar Hidayah. Kita akan lanjutkan kembali kebersamaan kita pagi hari ini, dan kini saatnya kami juga mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama di line telepon 02716793000, SMS WhatsApp di 08112553000. Coba kita baca pertanyaan terlebih dahulu Ustaz yang ada di WhatsApp. Ada saudara kita yang sudah mengajukan pertanyaan. Ustadz, saya sudah mengingatkan adik perempuan saya untuk berhijab dan adik laki-laki saya untuk tidak merokok. Tapi mereka tetap tidak berubah. Kadang hati menjadi kesal, bagaimana agar hati bisa cuek. Dan itu urusan mereka sama Allah. Dari Ibu Ina yang ada di Magelang. Terima kasih tausiahnya, Ustadz. Baik, tentu kita bisa sama-sama merasakan ya, kalau anggota keluarga kita lihat mungkin tidak pas ya dari sisi agama, sementara kita tahu bahwa itu memang tidak pas, sehingga kita akan punya keinginan ingin menasihati begitu. Misalnya tentang berjilbab, kemudian tentang bagaimana kita semaksimalnya menghindari hal-hal yang nanti akan berakibat buruk pada kita, pada kesehatan kita. Misalnya dengan merokok atau hal lain begitu. Sehingga kita juga harus tidak boleh bersikap cuek manakala itu tidak diindahkan atau tidak didengarkan begitu. Kenapa? Karena tugas kita ini memang hanya menyampaikan gitu. Menyampaikan, hidayah itu milik Allah. Bukankah kemudian Allah berfirman, innaka lam tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Di Al-Qasas 56 ya. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai gitu. Tapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Kalau kita sudah ingat ayat ini, maka tugas kita tadi menyampaikan, menasihati dengan santun, dengan bijak. Kemudian kita doakan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita gitu, keluarga kita, karena kita ingin kita bisa bersama-sama taat patuh kepada Allah secara kolektif di keluarga kita gitu. Sehingga tadi saya katakan jangan cuek, tetap kita doakan gitu. Kemudian tetap memberi nasihat tanpa terkesan menggurui,
Kemudian kita juga ya fokuslah pada perbaikan diri kita sendiri gitu. Kalau kemudian kita sudah baik, ya apalagi kita kakak ya atau mungkin ayah ibu atau yang dipandang oleh yang di bawah kita, adik kita, kalau kita seorang tua berarti anak-anak kita. Kalau kita konsisten, juga menjadi tema kali ini ya, konsisten apa yang dikatakan dengan dilakukan, itu insya Allah mereka juga akan bisa berpikir. Apalagi zaman sekarang sangat terbuka gitu. Sehingga mana-mana yang kemudian benar, mana yang kemudian ternyata itu bagian dari agama, itu lambat laun lah. Mereka insya Allah dengan hidayah dari Allah akan memahami apa yang kita harapkan, mereka bisa mengamalkan apa-apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan Rasulnya, karena kita sebagai orang yang beriman. Demikian. Coba kita beralih ke line telepon, sudah ada saudara kita yang ingin bergabung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Pak, ini dari Wonosobo, Bu Yati. Ibu Yati, silahkan dengan Ustaz. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yati. Ini yang ingin saya tanyakan begini, Pak Ustaz. Masalah sholat wajib atau sholat sunnah. Misal setiap rakaat itu pakai ta'awud, itu apakah dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Cuman begitu Pak Ustaz. Tausiahnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memang perintahnya ketika kita membaca Al-Quran kan fasta'id billah gitu ya. Kalau kalian membaca Al-Quran ya mohonlah perlindungan kepada Allah. Kemudian bagaimana ketika dalam salat kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Apakah setiap rakaat di mana kita membaca Al-Fatihah, untuk yang kita misalnya yang sir ya, salat sir, atau nanti ketika kita di rakaat ketiga atau keempat ketika salat jahar sebagai makmum misalnya, itu apakah harus senantiasa membaca ta'awudz? Dalam penjelasan yang sudah sampai kepada kita bahwa memang ini masalah yang diperkenankan dua-duanya. Artinya ketika kita pertama kali sholat, ya kita sholat, kemudian ta'awudz, kemudian basmalah, kemudian baca Al-Fatihah. Di rakaat kedua kita langsung basmalah, kemudian artinya basmalah bagian dari surat Fatihah ya. Kemudian berikutnya termasuk di membaca suratnya langsung Bismillah ataupun tidak Bismillah ketika ayat ya silakan. Pendapat pertama bahwa setiap kali rakaat karena kita membaca Al-Quran ada ta'awudz di sana. Pendapat kedua, ketika ini satu rangkaian sholat, satu amalan diawali dengan takbiratul ihram kemudian diakhiri dengan salam, maka proses di dalamnya ketika di sana ada qaul ya, ada bacaan, baik itu dari surat atau ayat ya, kemudian dari nas-nas agama di dalamnya ada tasbih, kemudian ada zikir-zikir yang ada ya. Serobi firli robi dan sebagainya lah. Kita konteksnya pada satu rangkaian ibadah amal ya, satu rangkaian, satu utuh ya, satu rangkaian ibadah yang kita sebut sholat. Maka yang kedua kita diperkenankan juga membaca ta'awudnya di rakaat yang pertama saja. Jadi itu saya kira tidak akan menjadi masalah bagi kita mana yang nanti akan kita ambil. Misalnya kita akan membaca setiap kali rakaat karena di sana Al-Fatihah kemudian kita baca ta'awudz dulu, monggo silakan dengan hadis yang ada, dengan ayat yang ada tadi kami sampaikan. Kemudian kalau memang tidak hanya satu kali di awal, insyaallah itu juga tidak mengapa. Demikian Ibu. Jadi insyaallah monggo Ibu mau setiap mengawali Fatihah dengan ta'awudz ataupun cukup sekali ketika di awal karena itu rangkaian satu ibadah, itu juga bisa. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya baik, demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Coba kita di line telepon kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Fajar Hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dari Pak Hadi di Palembang. Silakan Pak Hadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Ini Pak Ustaz.
ada beberapa ustadz atau kiai yang mencabuli santri-santrinya. Apakah ini termasuk pemimpin yang munafik yang tidak diakui oleh Nabi Muhammad dan Nabi Ustaz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Adi. Jadi kami memang tadi menyampaikan bahwa kulukum ro'in ya itu termasuk di dalamnya. Bagaimana kita para pendidik ya, kita apalagi yang disebut tadi misalnya kiai, ustadz gitu. Maka ketika atau guru ya pendidik ini menyampaikan hal-hal yang sifatnya nasihat agama, bahwa kita tidak boleh bergaul bebas, kita tidak boleh berzina, kita tidak boleh berkata bohong dan sebagainya, yang itu adalah bagian dari nilai agama yang harus disampaikan sebagai nilai-nilai yang harus kita pedomani, tapi kemudian diingkari, tentu kita bisa menyampaikan bahwa itu adalah pemimpin yang telah menzalimi. Maka terkait apakah ini masuk dalam kategori itu, kalau kita lihat dari sisi ini, apalagi yang terjadi kan boleh jadi tidak hanya satu misalnya ya, itu tentu dia mengingkari yang disampaikan di dalam khutbah-khutbahnya, disampaikan nasihatnya di depan para santriwati atau santriwannya dan sebagainya. Nauzubillah min zalik. Maka kita berlindung kepada Allah untuk bagaimana apa yang kita sampaikan itu dalam dari hati kita, kemudian kita semaksimalnya untuk bagaimana kita mengamalkan apa-apa yang kita kerjakan. Sehingga apalau misalnya Pak Adi menyampaikan apakah itu termasuk yang kategori itu dalam konteks secara moral, iya. Secara moral iya. Karena kalau hadis tadi memang lebih besar ya, jadi besar kan menjadi umum, itu menjadi pemimpin apapun, tapi di sini adalah pemimpin negara yang kemudian mereka akan diikuti banyak umatnya. Lah kalau kemudian pemimpin di sebuah lembaga pendidikan, tentu di sana juga ada umat, ada santriwan, ada santriwati, ada guru dan sebagainya. Sehingga perilaku seperti itu tentu sangat dicela oleh agama. Itu termasuk bagian dari kabur maqtan indallah yang taqulu ma la tafalun. Kemudian dicoba dijelaskan dengan hadis tadi bahwa mereka tidak akan mendapatkan telaga dari Allah yang dijanjikan oleh Rasulullah kepada kita. Tetapi kemudian apakah akhir dari itu mesti akan seperti itu? Belum tentu juga. Kalau kemudian bertobat, kemudian Allah terima tobatnya, itu sudah milik Allah. Tetapi kita sebagai hamba yang beriman, sebagai umat Nabi, ketika Nabi kita Muhammad SAW memberikan satu gambaran itu akan datang kepada kita setelah kepemimpinan Nabi, orang-orang yang seperti itu akan ada gitu. Tetapi sikap kita bukan kemudian menilai-nilai begitu. Akan ada begitu, kita hindarkan. Kalau ada seperti itu, kita ingatkan. Begitu. Bukan kemudian melabilisasi, karena itu oleh Allah. Kita tidak tahu akhir hayat kita juga, apakah juga tetap istiqomah dengan kalimat tauhid kita, atau nanti ada setan, iblis yang mengganggu kita. Oleh karena itu, kita senantiasa bermohon kepada Allah bagaimana kemudian agar apa yang kita katakan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Demikian Pak Di. Ya. Kemudian berikutnya coba kita bacakan di WhatsApp. Ustadz, saya mau tanya apakah sholat suruk itu ada dalilnya? Ibu Mut yang ada di Klaten. Baik, kalau sholat suruk mungkin kami bisa bacakan ya. Ada hadis begini. Jadi barang siapa yang sholat subuh berjamaah, ya, man shalla al-ghadata fi jamaah, summa qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a samsu, summa shalla rak'atain, kanat lahu ka ajri hajjah wa umrah, tamah. Barang siapa sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir mengingat Allah sampai matahari terbit, lalu sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala haji dan umrah, sempurna. Nah ini kemudian menjadi dasar adanya sholat suruk tadi. Sehingga sholat suruk itu kan dikerjakan seperti sholat duha yang awal gitu. Karena setelah matahari terbit kira-kira 15 menit itu ada syuruk ya. Waktu setelah terbit ini misalnya jam 6 terbit misalnya. Atau sekarang terbit jam setengah 6 lah. Setengah 6 lah, jam 6 kurang seperempat itu bisa sholat suruk 2 rakaat. Nanti kalau duhanya bisa mungkin jam 7-nya, 8, 9 itu silakan. Sehingga sholat suruk itu seperti di awal waktu duha gitu. 15 menit setelah matahari terbit.
Kemudian kalau sholat duha itu kan dilakukan sejak matahari setombak, berarti ya mungkin sudah 30 menit lah. Misalnya suruknya tatlu sames atau sunrise-nya gitu, terbitnya matahari itu jam 5:30 misalnya 5:30 ya. Misalnya nih hari ini. Kemudian nanti jam 6:45 itu bisa syuruk, jam 6 ke atas itu bisa duha gitu. Kan jam 6 sekarang sudah tinggi kan, sehingga satu tombak itu bisa inilah. Sehingga ini menjadi dalil salat suruk yang diriwayatkan tadi oleh At-Tirmidzi. Demikian. Ya. Berikutnya coba kita bacakan kembali, datang dari Wasis yang ada di Desa Timbang, Kejobang, Purbalingga. Saya mau tanya Al-Quran surat Al-Imran ayat 31 yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pertanyaannya, bagaimana isi kandungan dan maksud ayat ini, Ustadz? Mohon tausiahnya. Tadi apa, gimana? Maksud? Di Al-Quran surat Al-Imran ayat 31. Yang artinya, iya. Yang jadi artinya, di sini disampaikan bahwa katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku Nabi di sini ya. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sehingga ayat ini menjadi satu pegangan untuk kita. Kalau memang kita mencintai Allah, maka ikutilah Rasul gitu. Karena Rasulullah sebagai utusan Allah. Sehingga kita kalau kemudian akan dicintai Allah, yuhibbukumullah, Allah juga mencintai kita. Ini balasan terbesar bagi seorang mukmin kan? Bagaimana tidak? Allah Sang Kholik mencintai kita ketika kita taat kepada utusannya. Kita juga akan diampuni dosa-dosa kita. Ini luar biasa, karunia tambahan yang Allah cintai. Dan ini Masya Allah kan, Allah yasha gitu. Sehingga tolak ukur cinta kita kepada Allah adalah seberapa besar ittiba kita kepada Rasulullah SAW. Saya ulangi lagi bahwa tolak ukur kita sebagai manusia, hamba ini, kepada Allah, itu tolak ukurnya adalah bagaimana ittiba kita, ikutnya kita, taatnya kita pada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah diutus oleh Allah untuk menuntun kita, mengeluarkan kita, yukhrijuhu minadz zulumati ilan nur, mengeluarkan dari kegelapan hal-hal yang tidak pas itu dalam agama secara moral dan sebagainya kepada jalan penuh dengan peradaban. Oleh karena itu, kalau kita sudah itba Rasul, mengikuti Rasulullah SAW, maka kemudian Allah akan mencintai kita. Ya, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Inilah yang kemudian dimaksud di ayat 31 di surat Al-Imran. Demikian, Ibu. Ya. Kemudian berikutnya masih ada pertanyaan dari Pak Wasis tentang hadis yang artinya akan datang suatu zaman Islam tinggal namanya dan Al-Quran tinggal tulisannya. Pertanyaannya, bagaimana maksud hadis Nabi tersebut, Ustadz? Mohon tausiahnya. Baik. Jadi ketika sekarang ya, Islam tinggal namanya, Al-Quran tinggal tulisannya, itu menunjukkan diabaikannya agama dan Al-Quran. Kalau kemudian Al-Quran di dalamnya penuh dengan hikmah, penuh dengan nilai-nilai agama kita, ada di sana perintah, ada di sana larangan, ada di sana kabar bagaimana kondisi umat-umat sebelum kita, ada di sana tentang hari masa depan kita di mahsyar, di neraka, surga dan sebagainya. Tetapi kemudian itu tidak dilaksanakan, hanya dibaca saja, hanya dijadikan pajangan saja, tidak kita pelajari, tidak kita tadabburi, tidak kita kemudian imani dan amalkan, maka Al-Quran hanya tulisan saja. Sama dengan agama. Agama kalau kita tidak mengamalkan agama itu sendiri, ketika kita bicara agama adalah Quran Sunnah, ya sudah, tinggal nama saja, Islam begitu. Tapi kemudian perilaku-perilaku orang yang mengaku beragama Islam bertentangan dengan apa yang ada di Al-Quran dan Sunnah.
kontradiktif lagi, bertentangan lagi. Di Al-Quran menyebut kamu jangan berbohong. Perilaku di masyarakat ketika jual beli ada kebohongan, dilarang untuk curang. Dalam jual beli ada kecurangan. Dia mengaku Islam. Kalau demikian Islam kan hanya nama saja, hanya pengakuan saja. Al-Qur'annya ada, sudah disampaikan, tetapi tidak dilakukan, tidak dilaksanakan. Dia hanya sebagai huruf-huruf saja, tulisan-tulisan saja. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ya. Baik Ustadz, kita sudah berada di akhir perjumpaan kita di pagi hari ini. Sebelum kita akhiri penutupnya bisa disampaikan Ustadz, silahkan. Baik Bapak dan Ibu ya, yang kami hormati, yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kita bisa berdiskusi untuk kepentingan saling mengingatkan tawasau kita bil haq wa bis sabar. Dan tadi di surat As-Saff ya 2 dan 3, kemudian juga di hadis yang kami sampaikan dari Wata Tubrani menyebutkan bahwa bagaimana kita semaksimalnya ada satu kesatuan antar ucapan dan tindakan, sehingga tidak ada menimbulkan kemunafikan di dalam diri kita, tidak ada menimbulkan satu kontradiktif, tidak ada kemudian orang akan melihat ketika kita sebagai pemimpin, baik di keluarga, baik di perusahaan kita, baik di tempat kerja kita, baik di politik dan sebagainya, di masyarakat kita, RT, RW, lurah dan sebagainya, maka tunjukkan bahwa kita adalah pemimpin-pemimpin yang jujur. Seorang muslim yang kemudian semaksimalnya apa yang sudah diketahui, diimani, kemudian diamalkan. Kita jangan sampai berbuat zalim, karena jangan sampai hati kita ini itu menjadi busuk, lebih busuk daripada bangkai. Tidak bisa membedakan mana yang sehat, mana yang tidak sehat lagi, mana yang benar, mana yang tidak benar lagi. Oleh karena itu, hadis yang kami tadi sampaikan adalah peringatan keras terhadap apa? Terhadap bahaya kemunafikan religius kita, kemunafikan beragama kita gitu. Khususnya dalam kepemimpinan. Dari catatan kepemimpinannya di level-level yang tadi saya sebutkan, level yang paling bawah sampai atas. Dan merupakan ajakan agar kita sebagai umat Islam berani untuk memilih integritas, memilih agama kita, meski melawan apa? Arus sosial kita. Mereka biasanya membenarkan kebohongan, kita berani menyampaikan itu tidak benar. Dan itu bisa dilakukan di komunitas terkecil kita, di kelompok-kelompok kita, di cabang-cabang kita, di sekitar rumah kita, tetangga kita dan sebagainya. Ketika kita sudah ngaji, kemudian kita tahu, kita tunjukkan bahwa kita orang yang konsisten, orang yang komitmen, orang yang punya loyalitas dan dedikasi dalam agama kita. Sehingga mari sama-sama kita melihat suasana masyarakat kita, manakala di sana ada kezaliman, kebohongan, kita sampaikan, saya tidak setuju dengan kebohongan itu, saya tidak setuju dengan kedoliman itu, sehingga kita masuk dalam golongan Nabi. Jangan sampai kemudian kita membenarkan dan menolong, nauzubillah min dzalik. Tapi kita berani memilih untuk menyampaikan bahwa ini tidak pas, ini tidak benar. Mudah-mudahan dengan itu menjadi saksi bahwa kita termasuk mengikuti apa yang disabdakan Rasulullah untuk menjadi umatnya. Dan ini yang tadi disampaikan di 31 Al-Imran tadi. Kita idba kepada Rasul menyampaikan demikian, sudah kita ikuti. Samina wa ta'na. Maka Rasulullah wa kadzalika qala Allah Ta'ala fi kitabil karim atau fil Quran. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita semuanya dihindari dari perilaku-perilaku kemunafikan terutama dalam kepemimpinan kita dan juga mungkin kepemimpinan di bangsa kita secara umum. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih Ustadz untuk tausiahnya di pagi hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa di hari Jumat yang akan datang. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi Fajar Hidayah. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.